PSSI tengah proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia di luar nama yang pernah disebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Untuk posisi pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Sedangkan untuk pemain depan masih dalam proses pencarian. Hanya saja tidak diketahui secara pasti pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi timnas Indonesia kelompok umur atau timnas Indonesia senior. Sekadar diketahui pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri baru-baru ini mengatakan akan ada 3 pemain yang diproses menjadi warga negara Indonesia. Seperti yang diungkapkan manajer timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks berposisi bek tengah, Tim Gibbons fullback kiri, dan Mauresmo Hinoke sebagai winger. Namun jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gibbons, dan Mauresmo Hinoke bukan sosok yang dimaksud. Sebab 3 pemain ini sudah sering dibahas termasuk telah memperkuat timnas Indonesia U20 di Toloncup 2024. Berhubung pemain yang dimaksud tak pernah dibahas sebelumnya, apakah Kevin Dix, Ole Romenyi, dan Mads Hilgers bukan sosok yang sedang diproses? Sekadar diketahui 3 nama di atas selalu muncul tiap kali muncul rumor timnas Indonesia segera diperkuat pemain keturunan tambahan. Menanti pemain keturunan tambahan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Shin Tae-yong. Tergabung di grup C timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Jepang selalu lolos ke Piala Dunia. Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005. Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan timnas Indonesia di atas juga masuk kategori tim papan atas dunia saat ini. Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia dengan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di klasemen akhir, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Tak bisa dipungkiri, kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, penyerang FC Utrecht Ole Romenyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI. Tak heran Ole Romenyi menjadi bidikan. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan. Lini serang timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini. Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada Ole Romenyi. Terlebih di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Calvin Verdong. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romenyi. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri.
Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romani bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romani saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romani memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapkan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari 2 tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Dua pemain keturunan ini dibidik PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Main di klub Denmark dan Belanda. Dua pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI. Mereka berdua yang saat ini main di Liga Denmark dan Belanda menjadi calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dua pemain keturunan Indonesia itu adalah bek FC Copenhagen Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht Ole Romani. Pengamat sepak Roni Pangemanan atau akrab yang disapa Bung Ropan memberikan bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bung Ropan mengabarkan bahwa saat ini PSSI sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain untuk memperkuat Merah Putih. Bung Ropan menyebutkan bahwa Kevin Dix dan Ole Romani saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Diketahui timnas Indonesia diyakini akan menambah amunisi tambahan setelah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia bakal melawan tim tangguh Asia mulai dari Arab Saudi hingga Korea Selatan. Maka dari itu demi dapat bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan. Bung Ropan mengaku dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk mendapat informasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bung Ropan dalam unggahan kanal YouTube pribadinya.
Meski tak mendapatkan jawaban pasti, Bung Ropan pun mencoba untuk menanyakan beberapa pemain yang kerap dikatikan dengan timnas Indonesia. Sosok pertama yang ditanyakan Bung Ropan adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Dikatakan Bung Ropan, saat ini PSSI tengah melobi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berdarah Maluku. Kemudian bocoran pemain lain yang sedang dilobi PSSI adalah Ole Romenyi. Asal-usul jejak Indonesia Ole Romenyi berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Sosok Ole Romenyi dapat menjadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Ole Romenyi juga sempat memberikan kode tertarik membela timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan menghadapi tim yang berada di pot 1 di putaran ketiga nanti. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa.